Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak bunda semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keberkahan serta perlindungan oleh Allah SWT. Nah, untuk anak-anak bunda semuanya, hari ini bunda akan menjelaskan tentang materi sejarah Indonesia. Nah, diharapkan anak-anak bunda untuk tetap menyimak dan jangan malas untuk belajar, jangan menyerah dan tetap semangat untuk bersekolah walaupun kita melalui pembelajaran daring. Nah, anak-anak bunda semuanya tetap menjaga kesehatan serta kebersihan agar kita bisa terhindar dari penyakit terutama virus corona ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari saja kita simak sama-sama materi pembelajarannya hari ini. Oke, baik anak-anak bunda, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pergerakan nasional. Nah, yang pertama yaitu tentang politik etis. Pada tahun 1901, pemerintah kolonial Belanda menerapkan politik etis di Indonesia. Penerapan kebijakan ini disebabkan dorongnya agar pemerintahan kolonial Belanda lebih memperhatikan nasib pribumi di tanah jajahan dan memiliki tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan masyarakat pribumi. Salah satu tokoh kuat yang mempengaruhi lahirnya politik etis adalah Theodore van Deventer. Melalui karangannya yang berjudul Eerskuld atau Utang Budi, ia menuliskan bahwa pemerintah Belanda harus melakukan sesuatu demi kesejahteraan kaum pribumi. Nah, kemudian pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina menerapkan trias Van Deventer yang meliputi irigasi, migrasi, dan edukasi. Nah, jadi dalam pidatonya pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina dengan tegas menyatakan pemerintah Belanda memiliki panggilan moral terhadap kaum pribumi Hindia Belanda. Nah, orasi Ratu Belanda dalam sidang pembukaan parlemen itu kemudian umum disepakati sebagai momentum kelahiran paham atau aliran etis dalam kancah politik kolonial. Nah, akhirnya Ratu Wilhelmina ini kemudian menuangkan panggilan moral tadi ke dalam apa yang kelak disebut. Nah, ini tadi trias Van Deventer. Jadi ada 3, irigasi, migrasi, dan edukasi. Oke, jadi anak-anak bunda, kebijakan atau politik etis ini mencakup 2 bidang. Yang pertama yaitu politik dan yang kedua yaitu ekonomi. Nah, dalam bidang politik, para penggagas politik etis menyerukan segera diterapkannya kebijakan desentralisasi. Sementara politik etis dalam bidang ekonomi diterjemahkan dalam apa yang disebut trias Van Deventer. Jadi, ini adalah bentuk bagian dari ekonomi, trias Van Deventer. Selanjutnya yaitu ciri khas perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme setelah 1908. Nah, yang pertama yaitu dimotori atau digerakkan oleh kaum terpelajar, yang kedua bersifat nasional, yang ketiga perjuangan menggunakan jalur organisasi, kemudian adanya jaminan keberlangsungan atau kontinuitas gerakan melalui kaderisasi, kemudian memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Faktor munculnya gerakan nasionalisme di Indonesia, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, faktor internal bisa dilihat sendiri, ada kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang buruk akibat penjajahan Belanda, munculnya kaum terpelajar, serta tumbuhnya kenangan atau kejayaan bangsa pada masa lalu. Kemudian ada faktor-faktor eksternal, yaitu adanya kesuksesan pergerakan nasional di negara-negara lain di Asia Afrika, kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang tahun 1905, masuk dan berkembangnya paham-paham baru Eropa dan Amerika seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme yang membangkitkan motivasi golongan terpelajar untuk berjuang merebut kebebasan dari belenggu penjajahan. Kemudian yaitu perkembangan nasionalisme di Indonesia mencapai titik kemajuan sejak berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908. Nah, perkembangan nasionalisme Indonesia sejak Budi Utomo hingga kemerdekaan dapat dibagi dalam periode-periode sebagai berikut. Ada 4 periode. Yang pertama itu ada awal perkembangan, bisa dilihat contoh organisasinya. Kemudian ada periode nasionalisme politik, periode radikal, kemudian periode bertahan. Adanya sikap radikal organisasi pergerakan seperti PKI, PNI, dan PI di latar belakangi pengaruh doktrin Wilson tentang hak menentukan nasib sendiri atau right of self-determination. Pengaruh revolusi Rusia 1917 yang berhasil menggulingkan Tsar Nicholas II, kemudian kekecewaan terhadap janji November atau November Beloved, dan perubahan pasal 111 Regeringsreglement. Hal tersebut membuka jalan bagi menyuarakan
aspirasi termasuk kritikan secara terbuka terhadap pemerintah kolonial Belanda, pergantian Gubernur Jenderal Hindia Belanda, pemakaian kata Indonesia sebagai identitas bangsa, serta ikut-sertanya kaum buruh dalam pergerakan nasional. Selanjutnya yaitu ada Taman Siswa. Nah, sudah sering pernah kita dengar ya sebelumnya. Jadi Taman Siswa merupakan salah satu organisasi pergerakan pada periode bertahan yang berfokus pada bidang pendidikan. Nah, Ki Hajar Dewantara menerapkan 3 konsep pengajaran dalam kegiatan pendidikan di Taman Siswa. Yang pertama yaitu ing ngarsa tungtulodo atau di depan memberi teladan, kemudian ing madyo mangun karsa, di tengah memberi semangat, dan tuturi handayani yaitu di belakang memberi dorongan. Baiklah, sekian dan terima kasih untuk materi hari ini tentang pergerakan nasional. Semoga anak-anak Bunda paham semuanya dan dapat mengambil hikmah dari mata pelajaran yang kita pelajari hari ini. Nah, bila Bunda ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.